Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Septa Regina dengan NPM 21411055. Di sini saya akan mempresentasikan analisis pasar online dalam lingkungan mikro. Topik pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi yang kali ini, yang pertama, analisis situasi untuk pemasaran digital. Yang kedua, lingkungan pemasaran digital. Yang ketiga, memahami pelanggan dalam pasar digital. Yang keempat, pilihan konsumen dan pengaruh digital. Yang kelima, karakteristik pelanggan. Yang keenam, struktur saluran pemasaran. Dan yang ketujuh, model bisnis digital untuk e-commerce. Analisis situasi untuk pemasaran digital. Analisis situasional merupakan tinjauan terhadap aktivitas, baik pesaing maupun berbagai hal yang terjadi di pasaran. Analisis situasional memberikan sejumlah manfaat. Yang pertama, ada tentukan target pasar dan audiens target pasar. Kita dapat melakukan ini dengan cara yang tangguh. Pada akhirnya, yang kita cari adalah mencoba mengidentifikasi target baru dan audiens yang saat ini tidak ditargetkan oleh pasar pesaing. Yang kedua, pahami kelemahan dan kelebihan pesaing. Dalam hal ini, kita dibantu untuk menentukan pendekatan pemasaran digital yang kemudian kita ambil untuk mencari celah di pasar agar mampu melakukan penetrasi dengan lebih baik dan lebih sukses dibandingkan pesaing Anda. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman terhadap penawaran. Kemampuan mengidentifikasi ini sangat penting agar kita dapat mengatasi beberapa rintangan dan tantangan yang mungkin menghalangi kita. Lalu, lingkungan pemasaran digital. Lingkungan pemasaran digital sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro disebut dengan lingkungan operasi dan berfokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kebutuhan dan keinginan pelanggan, pesaing, pemasok, dan perantara sangat penting untuk diperhatikan karena peran mereka dalam membentuk lingkungan perdagangan terdekat. Perilaku kelompok orang ini membentuk pasar online. Memahami kebutuhan dan keinginan mereka memungkinkan pemasar untuk membuat dan menyesuaikan strategi digital mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, lingkungan makro. Lingkungan makro sering disebut sebagai lingkungan jarak jauh dan terdiri dari kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi pemasaran digital dan berhasil mempengaruhi kesuksesan. Kekuatan-kekuatan ini mencakup intervensi politik, kondisi ekonomi, perubahan sosial, perkembangan dan inovasi teknologi, peraturan hukum, dan kekuatan lingkungan yang berada di luar kendali organisasi itu sendiri. Pengaruh penting lainnya terhadap opini adalah jaringan media sosial yang terus berkembang dan yang meningkatkan saluran digital dengan memungkinkan kekuatan-kekuatan ini mengkomunikasikan informasi yang membentuk opini yang banyak secara global. Selanjutnya, memahami pelanggan dalam pasar digital. Memahami pelanggan terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dalam mendalam terhadap perilaku konsumen. Di sini, pebisnis harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas pembeli. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial merupakan perilaku seseorang konsumen ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku acuan, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor ini berdasarkan keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Contohnya seperti usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi dan gaya hidup serta kepribadian. Dan yang terakhir ada faktor psikolog. Selain itu, pilihan pembeli seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikolog utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap pembeli. Selanjutnya, pilihan konsumen dan pengaruh digital. Dalam materi ini terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor minat dan preferensi pribadi. Konsep perilaku konsumen memang sudah ada sejak lama di dunia pemasaran, namun prakteknya cukup kompleks. Yang kedua ada faktor psikolog. Faktor psikolog ini juga cakupannya bisa cukup luas dan berbeda-beda tiap individunya. Misalnya faktor self-esteem, motivasi, rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir faktor sosial dan budaya. Aspek-aspek seperti nilai sosial dan komunitas, pengaruh lingkungan, media sosial,
serta masyarakat sekitar turut bisa mempengaruhi. Selanjutnya, karakteristik pelanggan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pelanggan potensial. Pelanggan tipe ini merupakan mereka yang belum pernah membeli produkmu, tetapi memiliki potensi untuk melakukan pembelian produkmu. Pelanggan potensial seperti mereka yang mengunjungi website bisnismu, menyukai atau menjadikan produkmu sebagai whitelist, hingga mengikuti akun media sosial bisnismu. Yang kedua ada pelanggan impulsif. Tipe pelanggan ini merupakan pelanggan yang mengambil keputusan secara cepat saat melakukan pembelian. Tipe pelanggan ini akan langsung melakukan pembelian yang bisa dipengaruhi oleh harga hingga kemudahan dalam proses pemesanannya. Selanjutnya ada pelanggan baru. Pelanggan tipe ini adalah mereka yang baru pertama kali membeli produk di tokomu. Jenis pelanggan baru ini memiliki peluang untuk menjadi pelanggan setia di masa depanmu. Oleh karena itu, meskipun mereka telah membeli produk bisnismu, kamu perlu tetap memperhatikan mereka agar dapat kembali berbelanja di tokomu. Selanjutnya, pelanggan loyal atau setia. Jika sebelumnya pelanggan baru melakukan pembelian pertama kali, pelanggan loyal atau setia setelah melakukan pembelian berkali-kali di tokomu. Dalam mempertahankan pelanggan setia pada toko bisnismu, kamu memerlukan strategi yang tepat dengan mengadakan loyalty program seperti memberikan rewards pada setiap pembelian dengan jumlah tertentu hingga voucher diskon produk. Tipe pelanggan yang terakhir adalah pelanggan pengincar diskon. Tipe pelanggan ini merupakan sangat senang jika melihat promo dan diskon. Biasanya tipe pelanggan ini membeli barang yang sedang diskon secara langsung atau spontan. Adanya tipe pelanggan pengincar diskon ini, kamu bisa memanfaatkan dengan menawarkan promo yang sedang berjalan pada berbagai platform jualanmu. Materi selanjutnya yaitu struktur saluran pemasaran. Struktur saluran pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, pabrik ke pengecer ke konsumen. Pembelian dilakukan oleh pengecer dari pabrik dan kemudian menjual barang dagangan kepada konsumen. Yang kedua ada pabrik langsung ke pelanggan. Pabrik membuat barang dan menjualnya ke konsumen secara langsung tanpa perantara seperti pedagang besar, agen atau pengecer. Dan yang terakhir pabrik ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer dan ke pelanggan. Distribusi yang melibatkan lebih dari satu perantara dengan menggunakan agen yang ditunjuk untuk menjadi perantara dan membantu penjualan barang. Materi terakhir yaitu model bisnis digital untuk e-commerce. Model bisnis digital ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama B2B atau business to business. Konsep bisnis ini adalah menjual sebuah produk atau jasa ke perusahaan lain. Ibaratnya bisnis ini seperti toko grosir yang menjual barangnya ke pengecer, lalu pengecer tersebut menjualnya lagi ke toko-toko yang lebih kecil. Selanjutnya ada B2C atau business to consumer. Bisnis ini menjual produk, barang, atau jasanya langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara apapun. Yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer. Kelebihan dari C2C ini yaitu memudahkan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa dengan harga yang diinginkan karena adanya proses tawar-menawar. Meskipun kadang barang yang ditawarkan bekas, tetapi konsumen masih bisa berpeluang mendapatkan barang berkualitas jika pandai memilih. Selanjutnya ada C2B atau customer to business. Pada model bisnis ini, seorang individu menjual jasa atau produk yang dimiliki ke sektor industri dengan skala lebih besar. Biasanya bisnis ini terjadi ketika perusahaan membutuhkan sebuah produk yang dibutuhkan. Selanjutnya ada B2A atau Business to Administration. Bisnis ini merupakan praktik jual beli antara penyedia barang atau jasa dengan lembaga pemerintahan. Untuk bisa bergabung dengan bisnis semacam ini, kita harus rajin mengikuti lelang tender di kantor-kantor administrasi. Dan yang terakhir ada C2A atau Consumer to Administration. C2A merupakan praktik bisnis yang terjadi antara individu dengan lembaga pemerintahan, terutama pada sektor administrasi publik. Contoh C2A adalah seorang individu yang melakukan pembayaran pajak, BPJS, listrik, atau telepon. Sekian penjelasan saya mengenai analisis pasar online dalam lingkungan mikro. Terima kasih.